Shalom, selamat datang di channel of Blessing. Untuk video kali ini cukup berbeda dari video-video sebelumnya. Karena sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku mau ngajak kita nyanyi satu lagu terlebih dahulu. Tapi buat saudara-saudari teman-teman sekalian yang mau langsung masuk ke firman Tuhan, bisa langsung klik hyperlink di deskripsi di bawah. Oke? Yuk kita belajar lagu satu ini. Noah's life was one that surely changed the age when he found the grace of God. He was not afraid to stand against the world, so he built the ark of God. Would you choose to be a living overcomer? Be a person not ashamed to be a Jesus lover, one who reads the tree of life and drinks the living water. Would you choose to be a living overcomer? To live the world and consecrate to be today's stationer. I give myself to you for your return. Moses was a person who was called by God. He was meant to turn the age. He was God's companion, he was for God's move. He was faithful, meek and sage. Would you choose to be a living overcomer? Be a person not ashamed to be a Jesus lover, one who eats the tree of life and drinks the living water. Would you choose to be a living overcomer? To live the world and consecrate to be today's stationer. I give myself to you for your return. Samuel ministered to be a God-pleasing priest. He was absolute for him. Samuel gave himself to be a Nazarite, saved from death, the world, and sin. Would you choose to be a living overcomer? Be a person not ashamed to be a Jesus lover, one who eats the tree of life and drinks the living water. Would you choose to be a living overcomer? To live the world and consecrate to be today's stationer. I give myself to you for your return. Daniel had companions and they ate God's word. From the world they stood apart. Through a praying spirit were aligned with God. For his people God's own heart. I will choose to be a living overcomer. Be a person not ashamed to be a Jesus lover, one who eats the tree of life and drinks the living water. I will give myself to be an overcomer, to see a heavenly vision, keep my flaming spirit burning. I give myself to you to turn this age. Saudara-saudari teman-teman sekalian, kita perlu menyadari bahwa hasrat hati Allah ketika menciptakan manusia tercatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu berfirman Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, bahkan berkuasa atas musuh Allah, yaitu iblis. Wah, betapa luar biasa maksud Allah di dalam menciptakan manusia ini. Tetapi Allah juga memberikan manusia hak atas kehendak bebasnya, supaya manusia dengan kehendak bebasnya, dengan free will-nya itu, memilih Allah sebagai segala sesuatunya. Akan tetapi, sayang sekali manusia pertama jatuh ke dalam dosa, membuat seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari sepanjang zaman, sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Allah terus memulihkan umatnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah menyelamatkan manusia.
Tapi kemudian kita melihat sepanjang sejarah, manusia terus jatuh, kemudian Allah pulihkan. Manusia jatuh lagi, kemudian Allah pulihkan. Akan tetapi saudara-saudari, ketika Allah ingin memulihkan umatnya, ketika Allah ingin menyelamatkan umatnya, maka Allah memerlukan manusia untuk mengalihkan zaman. Allah mengadakan banyak sekali pengalihan zaman adalah karena manusia yang dipakainya itu pada satu zaman tertentu sering jatuh dan gagal dalam mencapai tujuannya. Karena itu Allah perlu mengadakan satu permulaan yang baru sehingga ia dapat melakukan apa yang ia inginkan pada zaman yang baru itu. Allah ingin mendatangkan satu zaman baru dengan melakukan sesuatu melalui orang-orang, melalui manusia-manusia dalam kurun waktu tertentu. Saudara-saudari, marilah kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai akhir zaman. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, bukankah ini adalah kondisi hari ini? Kita melihat ayat berikutnya. Dalam ayat 3-4 dikatakan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengakan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, bukankah ini adalah kondisi hari ini? Dalam ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dalam ayat 8 dikatakan, iman mereka tidak tahan uji. Saudara-saudari, bukankah ini adalah kondisi zaman hari ini? Kita melihat bahwa pada zaman ini, pada zaman akhir ini, manusia telah menggulingkan ekspresi Allah. Manusia telah menggulingkan kekuasaan Allah. Manusia tidak lagi menjadi ekspresi dan wakil kuasa Allah di bumi. Di manakah Allah dapat mendapatkan ekspresi dan kekuasaannya di bumi? Di manakah Allah dapat mewujudkan hasrat hatinya, mewujudkan kehendaknya di dalam menciptakan manusia? Saudara-saudari, apabila manusia tidak bisa menjadi ekspresi dan wakil kuasa Allah di bumi, bukankah manusia sudah tidak ada gunanya lagi? Karena Allah menciptakan manusia untuk ini. Tetapi manusia tidak bisa mencapai standar ini. Sungguh Allah perlu memulihkan zaman ini. Yang membawa manusia zaman ini untuk kembali kepada tujuan sebermula Allah menciptakan manusia. Yaitu menjadi ekspresinya dan menjadi wakil kekuasaannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 56 dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Marilah kita melihat zaman ini. Hari ini teknologi begitu canggih. Sosial media begitu bermacam-macam. Bahkan di masa pandemi seperti ini pun, kita masih bisa berkomunikasi dengan mudah dengan teman-teman kita. Bahkan hari ini ketika kita ingin memberi pesan kepada teman kita di ujung bumi sana, mungkin di Amerika, hanya dengan 1 detik saja pesan kita sudah bisa sampai kepada mereka. Wow, zaman ini begitu luar biasa. Akan tetapi bagaimana Allah menilai zaman ini? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 37-38. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara-saudari, kita lihat, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Bukankah ini adalah kondisi zaman hari ini? Kita lihat apa bisnis yang paling menjanjikan hari ini? Makanan, kafe, makin banyak yang buka. Setiap jangka waktu tertentu pasti ada yang baru. Bahkan di masa pandemi seperti ini pun, bisnis makanan itu sangat menjanjikan. Banyak yang buka pre-order, banyak yang jual makanan secara online, mungkin melalui jasa pengantaran makanan tertentu, kawin dan mengawinkan. Wah, ini gak usah dibahas, teman-teman tahu sendiri kan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara-saudari, lihat, bukankah ini adalah kondisi zaman hari ini? Alkitab sudah mencatatnya.
Berapa banyak orang yang melakukan segala sesuatu hanya demi uang. Berapa banyak orang mencintai dirinya sendiri, make over dirinya sendiri. Bahkan kita melihat slogan-slogan di dunia. Just do it, be yourself, love yourself, you only live once. Hari ini dunia menekankan yang penting adalah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dunia hanya mementingkan saya, dan saya. Di manakah Allah bisa terekspresikan di dalam dunia hari ini? Semua mementingkan dirinya sendiri. Semua mengekspresikan dirinya sendiri. Bahkan slogan YouTube yang lama adalah broadcast yourself. Ekspresikan dirimu. Jadilah dirimu sendiri. Siapakah yang akan mengekspresikan Allah pada zaman ini? Di manakah Allah mendapatkan kekuasaan dan ekspresinya pada zaman hari ini? Sungguh Allah perlu mengalihkan zaman ini. Di dalam Alkitab dan di dalam seluruh sejarah gereja, permulaan yang dipakai oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah untuk mengalihkan sebuah zaman adalah orang muda. Gak percaya? Mari kita lihat di dalam perjanjian lama. Ketika Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memanggil Musa. Musa adalah seorang muda. Pada zaman itu, umur 80 ketika Musa dipanggil masih terhitung sebagai orang muda. Bahkan energinya Musa masih kuat pada saat itu. Yosua adalah orang muda. Samuel adalah orang muda. Daud adalah orang muda. Daniel adalah orang muda. Di dalam perjanjian baru juga sama. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, murid-murid Tuhan dipanggil ketika mereka masih muda. Paulus dipanggil ketika dia masih muda. Timotius juga merupakan seorang muda. Di dalam sejarah gereja kita juga melihat Martin Luther, seorang muda. John Wesley, Huston Taylor, C.T. Studd, J.N. Darby, dan lain sebagainya. Mereka semua dipanggil ketika mereka masih muda. Dan siapakah orang yang akan mengalihkan zaman hari ini, yaitu zaman yang sudah bobrok ini, kepada zaman di mana Allah mendapatkan ekspresi dan wakil kuasanya? Saudara-saudari, teman-teman sekalian, bukan sebuah kebetulan bahwa di akhir zaman ini Anda dan saya adalah orang muda. Artinya apa? Bahwa hari ini ketika Allah ingin mengalihkan zaman ini, Allah ingin memakai kita. Allah ingin memakai Anda dan saya untuk mengalihkan zaman ini. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita bekerja sama dengan Allah? Apakah kamu sadar bahwa kamu diciptakan oleh Allah untuk mengalihkan zaman ini? Apakah kamu sadar bahwa kamu sangat berharga di mata Allah? Apakah kamu sadar bahwa kamu memiliki posisi yang sangat penting di mata Allah? Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kamu mau mengambil kesempatan? Apakah kamu mau bekerja sama dengan Allah? Apakah kamu mau mengambil kesempatan untuk mengambil posisi yang penting ini bagi kehendak Allah di bumi hari ini? Ada 4 hal yang perlu dilakukan sebagai orang yang mengalihkan zaman. Yang pertama, terpisah. Terpisah dari zaman yang mengikuti iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, kalau kamu tahu bahwa sebuah bank akan bangkrut, kamu mau gak nabung di sana? Gak mau kan? Alkitab sudah mencatat, dunia ini sedang lenyap. Kita percaya bahwa Alkitab pasti benar. Firman Allah ya dan amin. Ketika kita mengetahui bahwa dunia ini sedang lenyap, apakah kita mau menginvestkan seluruh tenaga, harta, dan segala yang kita miliki untuk dunia yang sedang lenyap ini? Marilah kita berpikir secara bijaksana. Yang kedua, bersatu. Bersatu dengan Allah melalui firman-Nya. Apakah kita sudah menjadi orang yang bersatu dengan Allah? Ketika kita memiliki waktu-waktu luang, apa yang kita lakukan? Berapa banyak waktu kita gunakan untuk membaca firman Allah, untuk menikmati firman Allah, sehingga kita bisa terkonstitusi dengan firman Allah. Kalau kita tidak bersatu dengan kehendak Allah, kalau kita tidak bersatu dengan firman Allah, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Bagaimana kita mengetahui apa yang Allah lakukan pada zaman ini? Oleh karena itu, marilah kita bersatu dengan firman Allah melalui membaca firman-Nya. Yang ketiga adalah berdoa, yaitu bersatu dengan kehendak Allah. Saudara-saudari, prinsip Allah bekerja ada 4 tahap. Yang pertama adalah Allah berkehendak. Yang kedua adalah Allah mewahyukan kehendaknya kepada manusia. Ini dilakukan oleh Allah melalui firman-Nya, baik secara logos maupun secara rema. Yang ketiga adalah manusia menyetujui kehendak Allah melalui berdoa.
Dan baru dengan demikian yang keempat, Allah bisa melaksanakan kehendaknya. Saudara-saudari, kita melihat bahwa pentingnya manusia berdoa bagi Allah. Jika manusia tidak berdoa, Allah tidak ada jalan untuk melaksanakan kehendaknya. Kuasa Allah itu seperti kereta api. Kereta api bisa pergi kemanapun ia mau. Ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Sejauh manapun kereta api itu bisa. Karena kekuatannya sangat besar. Tetapi kalau tidak ada rel, maka kereta api itu tidak bisa berjalan. Kereta api itu hanya bisa berjalan sejauh mana rel itu terbentuk. Rel inilah adalah doa manusia. Apabila manusia tidak berdoa bagi kehendak Allah, maka Allah tidak dapat melaksanakan kehendaknya. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, betapa pentingnya doa bagi kehendak Allah. Dan yang keempat adalah tidak mempedulikan diri sendiri. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudari, supaya kita bisa mengekspresikan Allah, supaya kita bisa menjadi wakil kekuasaannya Allah, maka kita tidak bisa lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi hidup berdasarkan diri kita sendiri. Hidup kita sepenuhnya adalah untuk Allah dan bagi Allah, bagi kepentingan Allah. Jadi ingat, ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang mengalihkan zaman. Kita bisa singkat menjadi TBBT. Kalau taat itu kan TAAT. Ini TBBT. 1. T. Terpisah dari zaman yang mengikuti iblis. 2. B. Bersatu dengan kehendak Allah melalui firman-Nya. 3. B. Berdoa, bekerja sama dengan Allah. Dan T. Tidak peduli hidupnya sendiri. Jadi ingat 4 hal ini TBBT. Terpisah, bersatu, berdoa, tidak peduli. Amin. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sungguh Allah memerlukan Anda untuk mengalihkan zaman ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah kamu mau bekerja sama dengan Allah? Sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan satu lagu lagi. Tuhan, jadikan aku bejana yang mulia. Sekelilingku elok adanya, tak mampu ku lepaskan. Tuhan, beriku mata yang nampak, hanya Kau yang kekal. Diriku yang cemar ini, namun Kau memilihku. Sembahkan masa mudaku untuk melayani-Mu. Tuhan, sucikan diriku. Ku mau menjadi bejana yang mulia, yang kudus dan yang layak dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Tuhan, sucikan diriku. Ku mau menjadi bejana yang mulia, yang kudus dan yang layak dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Engkau telah memilih aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah menciptakan aku sedemikian menurut gambar dan rupamu. Bahkan di akhir zaman ini, sebagai orang muda di akhir zaman ini, Engkau mau bekerja sama dengan aku untuk mengalihkan zaman hari ini. Tuhan Yesus, aku persembahkan diriku kepadamu. Mohon Tuhan senantiasa menyucikan aku, menjadikan aku bejana yang mulia, sehingga aku bisa layak dipakai untuk pekerjaanmu. Tuhan, jadikan aku orang yang terpisah dari dunia ini, dan juga bersatu dengan firman-Mu, serta berdoa untuk bekerja sama dengan dirimu, dan tidak peduli terhadap diriku sendiri, sehingga Engkau ada jalan untuk memakai aku, untuk menjadi wakil kuasa-Mu, menjadi ekspresimu, untuk menjadi pengalih zaman hari ini. Tuhan, dapatkanlah kehidupanku, supaya aku bisa menjadi saksi-saksimu di akhir zaman ini, membawa orang bisa mengenal dirimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu, khususnya orang muda, sehingga mereka semua bisa tahu bagaimana cara bekerja sama dengan Allah untuk mengalihkan zaman ini, sehingga Allah ada jalan lebih luas lagi, lebih banyak lagi, untuk mendapatkan lebih banyak orang muda, untuk mengalihkan zaman ini, sehingga kehendak Allah hari ini di bumi dapat tergenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.